Eu não roubo nada de ninguém. Olha aqui, eu vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia, tá maluca? Cadê meu dinheiro? Ouviu o que fala? Eu não peguei dinheiro nenhum. Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Brazil yang diangkat dari kisah nyata dari seorang wanita bernama Raquel Pajeko, berjudul Bruna Surtisvinia tahun 2011. Film hasil karya sutradara Marcus Baldini ini dibintangi oleh deretan aktor kawakan Brazil seperti si cantik Deborah Seco, Drica Moraes, dan Casio Mondes. Mengisahkan tentang seorang wanita, anak dari orang kaya yang memilih hidup bebas dan mencari uang sendiri dengan menjajahkan dirinya menjadi wanita panggilan atau cewek open BO, di mana dia adalah pencetus wanita panggilan pertama yang menjajahkan dirinya di dunia blog internet, sehingga banyak banget konflik dan pelajaran hidup yang akan dialami si wanita nanti. Kira-kira gimana ya keseruan ceritanya? Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita muda bernama Raquel Pajeko. Dia adalah remaja yang diadopsi oleh pasangan Pak Frans dan Bu Susi. Ya, bisa dibilang keluarga Pak Frans ini berkecukupan dan bisa memberikan fasilitas serta pendidikan yang baik buat Raquel. Namun sayang, anak kandung Pak Frans yang bernama Rodrigo kelihatannya nggak suka banget nih dengan kehadiran Raquel. Dia selalu saja menghina Raquel dan mencelanya orang miskin. Vai sujar toda a roupa, minha filha. Se preocupa não, mãe. Ela já... Nggak hanya itu, di sekolahan, si Raquel ini adalah remaja yang nggak punya teman. Karena si Raquel bisa dibilang siswa yang kutu buku dan pendiam. Jadi para siswa di sana menganggap bahwa Raquel ini adalah anak aneh. Hingga saat si Raquel lagi makan sendirian, mendadak dia dihampiri oleh Romi yang mengajaknya buat belajar bareng di rumahnya. Tentu aja hal itu membuat Raquel senang dan langsung ikut ke rumah Romi belajar. Tapi pas nyampe, si Romi ini malah minta cium dan maksa Raquel buat menghisap torpedonya. Pada awalnya Raquel yang polos itu pun manut-manut aja, sebab Romi adalah pria pertama yang mau mendekatinya. Namun karena Romi memaksa, akhirnya si Raquel pun pergi meninggalkan Romi yang lagi kentang. Begitu sampai di rumah, Raquel yang lagi makan malam bersama keluarga mendadak dihina lagi nih sama si Rodrigo alias abang tirinya. Si Rodrigo di sini kesel banget karena kehadiran Raquel yang cuma bisa ngebebanin keluarga dengan uang bayaran sekolah. Spontan saja hal itu pun membuat Raquel kesal dan langsung beranjak ke kamarnya. Nah, ketika di kamar, Raquel terkejut saat Romi memasang fotonya saat sedang menghisap torpedo Romi di blog miliknya, di mana hal itu ternyata disebarluaskan di sekolah yang membuat Raquel dibully habis-habisan sebagai ratu hisap torpedo. Alhasil, Raquel yang benar-benar kecewa kepada orang tua dan juga orang-orang di sekolah pun memutuskan untuk minggat dari rumahnya dan meninggalkan surat. Dengan sedikit uang tabungannya, Raquel pun berangkat menuju pinggiran kota Sao Paulo. Yang bikin saya terkejut, ternyata tujuan Raquel yakni ke rumah bordil milik seorang mami bernama Larissa. Melihat kecantikan dan tubuh indah yang dimiliki Raquel, Larissa pun menerima Raquel di rumah bordil tersebut dengan kontrak bagi hasil 40 untuk Raquel dan 60 untuk Larissa. Entah apa yang dipikirkan si Raquel, ia tanpa ragu menerima kontrak bersama Larissa. Certo? A gente, você receber seus benefícios tudo direitinho, seu fundo de garantia. Uma hora, R$100, 40 seu, 60... Selanjutnya, Larissa pun mengenalkan Raquel kepada PSK yang lain. Nampaknya mereka kurang suka nih dengan kehadiran Raquel, sebab mereka takut adanya Raquel di tempat ini, maka pelanggan mereka akan beralih kepadanya. A gente abre das 10 da manhã às 10 da noite, domingo. Bom, aqui você tem espaço para... Já vocês vão dormir que amanhã é dia 10.
Keesokan harinya, Rahel pun diinterogasi oleh cewek BO senior bernama Jani. Dia bertanya kenapa Rahel bisa sampai di rumah bordil ini, padahal umur Rahel masih sangat belia, yakni 18 tahun. Belum sempat Rahel menjawab, tiba-tiba datang Larissa yang mengajak Rahel bertemu dengan pelanggan pertamanya bernama Hudson. Nampaknya Hudson tahu kalau si Rahel ini pertama kali melakukan pembuahan, makanya Hudson meminta Rahel rileks dan tenang. Dari sinilah si Rahel pun bertekad mengganti namanya menjadi Bruna dan gak bakal kembali pulang ke rumah orang tua angkatnya. Oke, sekarang nama Rahel kita ganti menjadi Bruna ya. Teu primeiro programa, né? Setelah melayani pelanggan pertamanya, Bruna mulai belajar bagaimana cara menarik dan juga membuat puas pelanggan agar terus menyewa jasanya. Yang mana hal tersebut membuat Bruna jadi PSK paling laris yang ada di rumah bordir tersebut. Bahkan, dia bisa punya perhiasan dan tabungan uang. Gak lupa, dia juga berbelanja baju yang bikin hasrat para pria hidung belang naik. Ditemani oleh teman barunya, Gabi. Bruna benar-benar berhasil membuat rumah bordil yang tadinya sepi menjadi ramai. Vocês querem conversar? Não, a gente conversa. Sudah tentu, hal itu membuat para PSK senior pun ketar-ketir. Mereka memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Bruna. Untungnya ada Gabi yang menenangkan para teman-temannya agar tidak menyingkirkan Bruna, karena dia cuma anak belia yang mencoba kerja keras di sini. Essa porra, viu? Patriciete tá pegando tudo quanto pegar todos os clientes que não tava nem aí. Tem certeza? Inveja agora? Invejo nada. Inveja. Singkat cerita, Bruna seperti biasa melayani pelanggan yang memilih dirinya. Namun kali ini dia benar-benar dibuat terkejut karena yang mendatanginya adalah Rodrigo yang tak lain adalah kakak tirinya. Di sini Rodrigo pun menghina dan meminta Bruna agar jangan pulang lagi ke rumah orang tuanya. Sebab gara-gara kepergian Bruna, ayah dan ibu Rodrigo merasa bersalah. Padahal dulu waktu Bruna diadopsi, orang tua Rodrigo percaya jika mereka bisa membuat kehidupan Bruna menjadi lebih baik. Faktanya, hal itu pun membuat Bruna sedih hingga menulis di buku hariannya. Bahkan Bruna sempat mencoba pengen menelpon ibu tirinya, akan tetapi dia ingat ucapan Rodrigo. Kalau sampai dia menghubungi orang tuanya lagi, sudah pasti orang tua angkat Bruna bakal sedih. Jadi dia pun mengurungkan niatnya. Agora fica longe. Fica longe. Fica longe da minha família. Di tengah masalah keluarga yang dihadapi Bruna, salah satu pelanggan pertamanya yang bernama Hudson pun prihatin dengan kesedihan yang nampak dari raut wajah Bruna. Oleh karenanya, dia pun memutuskan untuk tidak membuahinya. Malahan, si Hudson ini ngajak Bruna buat ngisep rokok surya bareng sambil curhat masalah hidup masing-masing. Será que é o que eu tô pensando? Kemudian di saat Bruna ingin mengambil rokok surya di lokernya, dia dibuat sawan ketika melihat perhiasan dan tabungan miliknya hilang. Alhasil Bruna pun marah-marah dan langsung menyalahkan Jani yang memang dari awal kedatangannya udah gak suka banget nih sama si Bruna. Jani lalu bersumpah kepada Larissa dan Bruna bahwa dia gak mencuri apapun darinya. Beruntungnya, Gabi pun memberitahu siapa orang yang mencuri perhiasan milik Bruna, yaitu si Kayla, di mana dia adalah satu-satunya pecandu narkoba yang bekerja di rumah bordil Larissa. Gak butuh waktu lama, Bruna pun langsung menginterogasi Kayla dan memintanya mengembalikan semua harta yang dia curi. Tapi seketika Bruna merasa gak tega, lantaran si Kayla ini menangis dan mengatakan jika semua uang dan perhiasan yang dicurinya habis buat beli narkoba. Wah, kasihan banget ya si Bruna. Baru aja dihibur sama Hudson, ini malah kecolongan. Você vai ter que me pagar a porra do meu dinheiro. Atas kejadian tersebut, Bruna pun meminta maaf kepada Jani karena telah memfitnahnya. Dia juga mengatakan alasan dia datang ke rumah bordil ini sama-sama memperjuangkan hidupnya agar tidak merepotkan orang lain. Bruna lalu mengatakan kalau dia menghormati semua orang yang bekerja di rumah bordil ini. Jadi, Bruna meminta tolong agar tak ada lagi permusuhan di antara mereka. Bruna berjanji akan bersikap adil membagi pelanggan kepada teman PSK yang lain. Mendengar hal itu, Jani yang awalnya benci banget sama Bruna, kini menjadi sahabatnya. Já deixei de mandar dinheiro pro meu filho, mas eu nunca roubei nada também. Respeita a vida de todos.
satu-satu. Perlahan tapi pasti, Bruna mulai mengambil hati para customernya. Dia rela melakukan apa saja meskipun permintaan mereka aneh-aneh. Ada yang cuma minta diajak ngobrol, bahkan sampai memindahkan barang agar fetisnya terpenuhi. Dari situlah si Bruna ini bisa dapat pelanggan 30 orang dalam 1 minggu. Waduh, apa kagak lecet tuh ya? Agradava a todos. De cada 10, 7 queriam a Bruna. Agora que você é uma mulher experiente, Singkat waktu, Bruna dan teman-temannya yang lain pun datang ke sebuah bar untuk sekedar menghibur diri. Di sana Bruna mendapatkan teman baru bernama Carol, di mana dialah yang memperkenalkan Bruna kepada asiknya dunia narkoboy. Tentu saja, Gabi yang melihat itu pun gak suka dan mengajak pulang Bruna, karena dia gak pengen Bruna menjadi seperti si Kelly pecandu narkoboy yang hidupnya hancur. Hingga saat si Bruna dan kawan-kawan pulang menuju rumah bordil, mereka dihadang oleh polisi lantaran mengemudi dengan ugal-ugalan. Beruntungnya, dengan kelihayan Bruna dalam menghisap torpedo, mereka pun gak jadi ditilang. Terhitung sudah beberapa bulan Bruna bekerja di tempat Larissa, tetapi bayarannya tetap sama, yaitu 40-60. Tentu saja Bruna pun berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada Larissa. Lewat relasi om-om si Carol, akhirnya si Bruna pun mampu membeli apartemen dan merekrut Gabi sebagai asistennya. Nggak hanya itu aja. Gara-gara dia suka nulis diary di blog internet, Bruna pun jadi punya ide buat memasarkan jasa pembuahannya di blog tersebut dengan nama Bruna Sutisvinia, yang berarti Bruna si kecil peselancar. Bruna lalu memfoto dirinya dengan berbagai macam gaya di studio. Semua itu dilakukannya agar bisa menarik pelanggan setiap hari. Dan bener aja, baru beberapa hari Bruna memasarkan dirinya lewat blog internet, dia mendapatkan banyak sekali pelanggan. Yang tadinya Bruna cuma cewek panggilan biasa, kini berubah menjadi wanita booking order yang paling terkenal di Brazil. Dari para pelanggannya juga, Bruna mendapatkan ide-ide cemerlang yang bikin para pengunjung blognya semakin tertarik ingin menyewa jasa surga dunia. Dari mulai memasang rating pelanggan yang dari 1 sampai 10, hingga memakai banyak jenis pakaian agar para pelanggannya bisa puas, tapi dengan syarat bayaran yang sangat fantastis, dibantu oleh Gaby sebagai asistennya. Logo de cara deu pra ver que o blog ia ser Eu não inventava nada. Aquilo ali era a minha vida. Dari sekian banyak pelanggannya, ada satu pria yang mampu menarik hati Bruna, yaitu Hudson, si pelanggan pertamanya. Namun ketika si Hudson ingin mengajak menikah dan memintanya untuk berhenti dari gemerlap dunia malam, Bruna menolaknya. Sebab dia merasa dengan pekerjaannya sekarang dia mampu membeli apapun yang diinginkan. Bahkan tanpa banyak usaha, dia juga mampu terkenal sampai blog miliknya mendapatkan penghargaan nomor 1 yang paling banyak dikunjungi di Brazil. Ya kalau sekarang mah blog itu kayak Facebook. De 10.000 visitas por dia, eu virei uma celebridade. Di balik kesuksesannya sekarang, Bruna pun mendapatkan banyak pelanggan sampai dirinya mengalami kelelahan. Nah, untuk mengatasi kelelahannya itu, dia pun mengambil jalan pintas agar staminanya kembali fit, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba yang dijual oleh Carol. Melihat Bruna yang sudah mulai kecanduan dengan narkoba, Gabi pun berusaha mengingatkannya agar jangan terlalu banyak bergaul sama Carol, karena dia membawa pengaruh buruk. Akan tetapi, si Bruna malah marah-marah dan memecat Gabi, karena Bruna merasa nggak membutuhkannya lagi. Ada atau enggaknya Gabi di hidupnya, Bruna akan tetap terkenal. inveja. Inveja uma sanguessuga que vive de fora. Tá? Aí o caminho fica livre pra vocês. Kepergian Gabi membuat hidup Bruna semakin gak kekontrol. Dirinya sekarang menjadi pecandu berat yang menjual apapun demi membeli barang haram yang merusak dirinya sendiri. Bahkan para pelanggannya pun gak suka dengan Bruna yang kini menjadi arogan dan sombong. Sehingga membuatnya jadi sepi pelanggan dan turun ke jalan demi mendapatkan uang 20 real Brazil atau setara dengan 60.000 rupiah. Spontan saja, hal itu pun menarik para pelanggan kalangan bawah yang mengantri ingin membuahi Bruna, wanita booking order yang dulunya terkenal. Di mana hal tersebut membuat Bruna kelelahan dan pingsan ketika melayani customer.
Beberapa hari kemudian, Bruna pun tersadar dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Dia terkejut melihat ada Hudson yang setia menemaninya. Hudson pun meminta Bruna berhenti dari pekerjaannya menjadi wanita booking order atau PSK online. Melihat ketulusan Hudson mencintainya, Bruna pun akhirnya jujur bahwa dia telah kabur dari rumah orang tua angkatnya agar tak merepotkan orang lain. Ia juga mengungkapkan bahwasannya nama aslinya adalah Rachel. Di sini Bruna pun meminta Hudson untuk memberinya waktu selama 6 bulan buat mengumpulkan modal sambil menulis blognya. Dia akan berhenti ketika sudah melayani pelanggan selama 6 bulan. Bruna berjanji setelah 6 bulan dia bekerja jadi PSK, dia akan menikah dengan Hudson. Ficar com você. Saí da casa dos meus pais, fui pra não depender de ninguém. Meu nome é Raquel. 6 bulan berlalu, Bruna kini telah menyelesaikan buku diarinya yang akan dibuat novel dengan judul The Sweet Scorpion Venom, di mana buku itu laris manis di pasaran dan menginspirasi banyak wanita agar tidak masuk ke dalam gelapnya dunia PSK dan juga narkoba. Dari kesuksesannya itu, Bruna pun berhenti menjadi cewek BO dan memulai hidup barunya dengan nama Rachel Paheko bersama mantan pelanggannya, yakni Hudson. Dan film pun berakhir. Eu vou sair como eu entrei. Vendo? Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Film ini memang patut diacungi jempol karena akting dari Mbak Deborah Seko benar-benar relate dengan kejadian nyata yang dialami Rachel Paheko. Dari film ini juga kita belajar bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia ini akan berdampak ke kehidupan kita di masa depan nanti. Seperti si Bruna ini contohnya, dia berusaha berjuang keras keluar dari gelapnya dunia PSK dan narkoba hingga akhirnya menjadi wanita yang mampu menginspirasi wanita di Brazil agar jangan menjadi wanita penghibur. Sebab itu adalah awal mula kita terjerumus ke dalam gemerlapnya dunia yang akan merugikan kita dan juga keluarga. Dari kisah Mbak Rachel Paheko, saya ingat kata-kata bijak yang berbunyi, terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekian review film dari Bang Parku. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf banget jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih buat kaulah muda dan kaulah tua yang menonton sampai habis. Jangan lupa kasih kritik dan saran kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku.